Shalom, selamat sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik ketika ini. Kita akan mempelajari lagi firman Tuhan, tetap bersama karena masih banyak lagi yang harus kita sama-sama pelajari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam perjanjian lama, ada beberapa nubuat yang menunjuk kepada kematian Kristus yang digambarkan terjadi di pelataran kemah suci. Salah satunya kita temukan dalam Kejadian pasal 22. Mari kita lihat kisah ini. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, atau lebih tepatnya pengorbanan yang nyaris terjadi. Siapa yang hampir dikorbankan? Yaitu Ishak, anak Abraham. Dalam kisah ini, Abraham memain peranan sebagai siapa? Sebagai Allah Bapa. Dan Ishak memain peranan sebagai siapa? Sebagai Yesus Kristus. Ini bukan sekadar kisah sejarah, tetapi kisah simbolik. Mari kita perhatikan baik-baik ayatnya. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sebelum saya lanjut, saya ingin jelaskan sedikit tentang kata tunggal. Dalam terjemahan aslinya, kata ini seharusnya tidak diartikan sebagai tunggal atau satu-satunya saja. Tetapi lebih tepat diterjemahkan sebagai anakmu yang unik, yang tidak ada duanya, yang istimewa. Itulah maksud sebenarnya dalam bahasa aslinya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana kita tahu bahwa maksudnya bukan anak yang tunggal secara jumlah, tetapi anak yang tidak ada duanya, anak yang istimewa, yang unik? Dari mana kita tahu itu? Karena faktanya Ishak bukan satu-satunya anak Abraham, betul kan? Abraham masih punya anak lain selain Ishak. Siapa? Yaitu Ismail kan. Jadi kenapa Ishak disebut istimewa? Karena Ishak adalah anak apa? Anak perjanjian. Dialah anak yang dijanjikan Tuhan. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang mari kita perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau apa? Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Apakah ini terdengar familiar saudara-saudara? Mari kita lihat Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apakah ada kesamaan? Sama-sama tentang anak yang dikasihi. Ishak disebut sebagai anak istimewa, unik, dan anak perjanjian. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan pernah menjanjikan seorang anak? Bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada dunia ini. Apakah ada? Ada. Di mana peristiwanya? Itu terjadi di Taman Eden. Jadi ini adalah cerita simbolik yang sama. Tuhan sudah menjanjikan akan ada keturunan yang datang. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah Injil pertama yang merujuk pada Yesus yang akan datang menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan. Dalam peristiwa Abraham juga dijanjikan seorang anak. Jadi Ishak adalah bayangan dari Yesus atau gambaran awal tentang Yesus yang nanti akan dikorbankan dan mati di kayu salib. Jadi kalau kita lihat dengan baik lagi, selanjutnya dikatakan, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Disinilah mezbah korban mulai disebut. Walaupun Alkitab tidak katakan bahwa persembahan itu dilakukan di atas mezbah korban bakaran, kita tahu korban bakaran pasti dipersembahkan di atas apa?
di atas mezbah korban bakaran. Lalu dikatakan, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi perhatikan baik-baik kalimat ini. Abraham bukan hanya harus membunuh Ishak, tetapi dia juga harus apa? Dia juga harus membakarnya. Itulah yang sama terjadi di mezbah korban bakaran di bait suci. Korban itu bukan hanya dibunuh, tetapi juga harus dibakar. Yang menarik dari kisah ini adalah penderitaan Abraham dan Ishak, khususnya selama berapa hari? 3 hari, benar kan? Alkitab mengatakan kepada kita, Kejadian 22 ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya dan terlihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Apakah saudara familiar dengan hari ketiga ini? Mungkin ada saudara yang berkata, saya rasa tidak sama. Hari ketiga dalam kisah ini bukan seperti Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Sebab dalam kisah Abraham pada hari ketiga baru Ishak mau dikorbankan. Tetapi Yesus setelah mati baru bangkit pada hari ketiga. Jadi kelihatannya tidak ada persamaan. Tetapi saudara-saudara, tentang hari ketiga ini kita akan bahas di bagian akhir nanti. Saya akan tunjukkan bahwa ini benar-benar simbolik persis dan sangat mirip. Sekarang perhatikan ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Saya mau tanya saudara, Ishak pikul apa? Pikul kayu. Lalu siapa yang memikul kayu salib? Yesus. Ketika Ishak akan segera dikorbankan, sesuatu yang spektakuler terjadi. Alkitab katakan kepada kita, Kejadian 22 ayat 8, sahut Abraham. Kenapa Abraham menyahut? Karena sebelumnya Ishak bertanya. Apa pertanyaannya? Ishak berkata, kita ini sudah punya kayu, kita juga punya api. Tapi di mana domba untuk korban bakarannya? Lalu Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Perhatikan ayat ke-13 saudara-saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai apa? Sebagai korban bakaran pengganti. Apakah saudara bisa lihat? Ini adalah korban bakaran pengganti. Kalau kita berbicara dalam cerita ini, siapa yang seharusnya mati? Ishak. Tapi siapa yang menggantikannya? Domba. Apa artinya ini? Artinya korban bakaran ini diganti. Dan inilah cerita kita saudara. Untuk kita yang diganti. Ya. Seharusnya kitalah yang dikorbankan, mati di kayu salib. Tetapi siapa yang mengganti? Yesus Kristus yang mengganti kita, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Kita lihat di ayat berikutnya. Dan Abraham menamai tempat itu Yehuwa Yireh, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Seperti yang saya janjikan tadi. Sekarang kita akan membahas tentang frasa setelah 3 hari. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita berpikir sejenak. Apakah pada saat Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Ishak, apakah Abraham sudah menganggap Ishak itu sudah mati? Jawabannya adalah ya. Meskipun Ishak belum mati secara fisik, di dalam hati dan pikiran Abraham, anaknya itu sudah mati. Abraham sudah menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bisa kita bandingkan dengan seseorang yang divonis oleh dokter. 3 hari lagi kamu akan meninggal. Pertanyaannya, apakah orang itu sudah merasa dirinya mati? Ya. Karena sejak saat itu dia tahu waktunya tinggal sebentar lagi. Secara mental dan emosional dia sudah bersiap menghadapi kematian.
Jadi Abraham sebenarnya sudah merasakan bahwa Ishak itu sudah mati, walaupun kematiannya belum terjadi secara nyata. Dalam hati Abraham sudah melepaskan anaknya untuk Tuhan. Benarkah Abraham sungguh-sungguh menganggap Ishak sudah mati? Mari kita lihat buktinya. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan ayat 19. Karena ia berpikir, siapa yang berpikir? Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan siapa? Kalau terjemahan baru, membangkitkan orang-orang. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, the God was able to raise him up. Berarti Tuhan sanggup membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Lalu dikatakan, from whence also he received him in a figure. Artinya, dari situlah Abraham menerima kembali anaknya secara hiasan. Jadi bagaimana Abraham menerima kembali Ishak bukan secara rafiah karena Ishak tidak benar-benar mati, namun secara simbolik Ishak sudah mati selama 3 hari dalam hati Abraham. Setelah itu Ishak hidup kembali dalam pengharapan dan sukacita sang ayah. Dari sini kita dapat gambaran yang indah, saudara-saudara, tentang seorang bapak dan anaknya yang unik, sangat dikasihi oleh bapaknya. Mereka mengalami penderitaan bersama-sama. Penderitaan itu berlangsung selama 3 hari. Namun pada hari ketiga sang anak dikembalikan kepada bapaknya dalam keadaan hidup. Dan ini adalah gambaran yang indah tentang apa? Gambaran yang indah tentang hubungan Allah Bapa dengan Yesus Kristus yang bangkit hidup pada hari ketiga. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.